Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata, dia bukan Tuhan lah, bukan Yesus lah, dia hanya sekedar utusan lah, dan lain sebagainya, macam-macam. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan firman-Nya juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau dibenarkan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa dan kekuatan iman menyertai setiap kita dalam perjalanan hari ini. Apapun tugas dan tanggung jawab kita yang kita emban, biarlah selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, walaupun kekuatan kami tidak ada untuk melakukan itu. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan akan mengukurkan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan dalam dalam Matius 6 ayat 43, Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hampir sama dengan kemarin ya, tetapi ada sedikit perbedaan. Ini dikatakan Yesus mengajar kita, tema kita ada loving your enemies, kasihani musuhmu. Jadi kalau kita disuruh mengasihani musuh, itu nggak gampang. Ya, bayangkan kalau tetanggamu itu musuh. Terus disuruh mengasihi. Saya punya tetangga menjadi musuh saya karena dia menggerakkan orang-orang untuk melakukan apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Dan saya cukup menderita. Selama 3 tahun saya berupaya untuk baik datang ke rumahnya, berbincang-bincang, tapi selalu sinis ya. Dan setelah 3 tahun itu, bayangkan dia bangun pagi-pagi, karena dia adalah orang yang suka olahraga, dan saya juga orang yang suka olahraga. Tapi saya olahraga itu harus habis doa. Tapi untuk dia, karena dia sangat pagi-pagi, saya harus mengorbankan jam doa saya. Dan kemudian saya ikut dia berolahraga, sekedar menyapa dia, say hello. Tapi ya, tapi saya melakukannya karena bilang kasihani musuh. Mudah enggak? Tersiksa iya. Dan tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat kan? Membalas yang jahat dengan yang baik. Itu kata firman Allah sebagaimana kemarin. Tapi oleh anugerah Tuhan saya dapat melakukannya sampai pada akhirnya. Dia menyinggung soal nyawa hambanya. Dan saya minta kepada dia, kepada Tuhan itu, kepada Bapa,
untuk mengasihi dia. Tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang harus engkau perbuat. Ada kegentaran bagi saya, iya. Ini surat terbuka yang dilakukan. Dan kalau itu sudah dilakukan kepada aparat saja sudah dilakukan, apalagi apa artinya saya itu di awal-awal kerusuhan itu? Apa artinya? Tapi kalau kita punya Tuhan, selalu Tuhan menjadi pembela kita. Bukan kuat atau bukan gagah kita, tapi kata Roh. Tapi firman Allah saya mau katakan kepada kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya kemarin menyinggung Mazmur 139 ayat 19 dan 22. Mazmur 140 ayat 9 dan 20. Di dalam itu pemazmur mengatakan, matikan orang-orang jahat itu Tuhan, matikan orang-orang fasik itu. Buat apa mereka hidup? Bukan didoakan supaya mereka bertobat. Bukan didoakan supaya mereka jangan melakukan hal yang seperti itu. Tapi pemazmur mengatakan begitu. Lalu kemudian dalam Mazmur 140 ayat 9 dan 12, dan doanya, doa yang buruk lagi. Saking sudah gedeknya mungkin itu ya. Tetapi Tuhan Yesus selalu berbanding, membalikkan situasi itu kepada zaman anugerah ini. Membalikkan, kita tidak boleh membenci musuh, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Justru kata firman Allah, kalau musuh itu harus dikasih makan, harus dilayani dengan baik. Kalau dia haus, kasih dia minum. Kalau dia lapar, kasih dia makan. Kata firman Allah dalam Roma 11 ayat 20. Vengeance is not mine. Vengeance is not your mind. Vengeance is mine, kata firman Allah. Pembalasan itu bukan hakmu. Pembalasan itu hakku, kata firman Allah. Ayat 19 dalam Roma 12 itu. Jadi kita harus menjamu dan tidak boleh membalas. Hanya boleh membalas kalau kita balas dengan kebaikan. Wow! Gila. Ini pengajaran sinting kalau orang bilang. Dan bagi kita, ketika kita mengalami proses itu nggak mudah. Bayangkan 3 tahun. Saya buat muka saya ini seperti muka tembok untuk menghadapinya. Pagi, siang, sore, malam, kapan saja ketemu. Saya buat wajah saya ini seperti muka tembok. Bukan saya melebih-lebihkan diri, bukan. Tapi itulah kesengsaraan dia buat begitu luar biasa. Hit and run. Saya harus melayani itu dengan hit and run. Saya bersuara salah, enggak bersuara salah. Membina orang-orang muda, salah. Tidak membina, salah. Tapi saya bersyukur karena apa? Ada banyak orang-orang muda yang saya sekolahkan pada waktu itu. Jadi polisi, jadi pengusaha. Itu menyenangkan sekali. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami masih bisa bermain bola bersama. Walaupun ada orang yang memprovokasi selalu. Tapi itu sebuah keistimewaan. Karena apa? Di balik semua itu kalau kita sikapi dengan baik, orang akan melihat betapa bedanya orang-orang percaya. Maka satu kali orang berkata kepada saya, Tuhannya orang Kristen itu sangat sakti. Lalu kenapa Bapak bilang begitu? Iya. Kalau kami mengalami seperti ini, nggak tahu bagaimana nasib kami. Dia sudah lihat nasib saya waktu dihancurkan habis-habisan, kemudian bisa membangun oleh anugerah Tuhan. Itu bukan karena kuat kita atau gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena kita mau menuruti firman Allah, mengalahkan yang jahat dengan yang baik. Yang kedua kata Yesus kepada kita, yang harus kita lakukan, kasihanilah
musuhmu, kasihi musuhmu. Wow. Ya, kasihi musuhmu itu, woi. Memangnya enak? Gak enak. Tapi Alkitab katakan kasihi musuh. Siapapun itu. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu seringkali melatih saya untuk hal ini. Bukan sekali dua kali. Ketika saya tidak mampu, Tuhan kuatkan terus untuk bisa melakukannya. Dan ketika saya bisa melakukan, kepuasan tersendiri yang tidak bisa saya katakan, saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Mengasihi musuh. Ketika dia membuat kehidupan kita hancur. Mengasihi musuh. Ketika dia memfitnah sana sini. Mengasihi musuh. Ketika kita dituduh berzina. Mengasihi musuh. Ketika kita dipaksa, dikatakan kawin lagi. Mengasihi musuh. Ketika orang menggulingkan kita dalam status hamba Tuhan. Hah, memangnya enak. Tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita tetap bertahan, tetap eksis di tengah-tengah penderitaan. Kebaikan, antara kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan silih berganti. Ada tangisan. Bayangkan bagaimana rasanya mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan untungnya orang tua kita memberikan teladan yang baik. Mama saya, mekelau di hapataran, tangisau di habunia. Bisa ketawa di tempat orang-orang ramai. Tapi nangis pagi-pagi sekali. Dia nangis kepada Tuhan. Enggak diajak anak-anaknya nangis itu. Tapi apa teladan yang ditinggalkan itu berbekas sampai hari ini. Jadi enggak usah berkata-kata. Satu kali teladan hidup Anda yang dilihat oleh anak Anda akan berbicara kepada mereka. Itu sebabnya satu kali saya bertanya setelah saya menyerahkan diri pada Tuhan. Kenapa saya diberi nama Simon? Saya komplain dengan nama itu. Kenapa enggak John Travolta? Kenapa enggak Tom Cruise? Kan mantap itu. Ya, nama-nama barat lah supaya keren dikit. Ibu saya hanya singkat mengatakan, Asagabe panjalajul maiho songon si Simon Petrusi. Supaya kamu menjadi penjala manusia seperti Simon Petrus. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Itu sebabnya dia memberikan nama Junior Simon Mangapul Simanjuntak. Tapi saya nggak suka soal mengapul itu. Saya hapus itu. Junior Simon Mangapul Simanjuntak itu nama lengkap saya sebenarnya. Tapi saya hapus karena saya tidak suka nama itu. Karena saya tahu artinya mengapul, itu menghibur. Bagaimana saya bisa menghibur dengan perilaku saya seperti ini? Dengan kehidupan di masa kanak-kanak juga sudah nggak benar. Ada yang karena saya berkelahi, tiap kali berkelahi, dia tinggal kelas, saya naik kelas. Itu saya ingat itu sama si Charles Pasaribu namanya. Semoga dia mendengarkan. Ya, sedikit-sedikit kita berkelahi. Itu lagi ada nama teman saya Henry Sinaga itu.
Bagi orang-orang yang sering kita berkelahi, lebih ingat dengan orang-orang yang baik. Kalau saingan-saingan kita itu lebih ingat kita namanya. Yang lain itu lupa. Kok si Henry itu lebih berani dia. Dia tusuk kita pakai apa itu? Pakai pensil. Pah! Aduh. Ya. Dulu gak ada ngasih musuhmu balas. Kau jual, aku beli. Terlalu sering perkelahian. Anda mungkin tidak pernah berkelahi sampai berjam-jam. Saya sudah berkelahi berjam-jam dengan marga butar-butar. Berjam-jam. Bayangkan orang teman-teman itu, oke, hai, berjam-jam. Dari mulai panas sampai hujan, dari hujan sampai berhenti, masih terus bergulat, berkelahi. Sampai akhirnya Anda tahu, kami capek juga. Kita bilang berhenti. Kita lanjutkan kalau kita pulih sudah kekuatan kita. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Karena kita sama-sama lelah. Tapi ketika kita tahu firman Allah, kita disuruh untuk mengasihi musuh. Wah, apa yang kita lakukan? Pemberontakan awalnya. Enak aja dia. Lu enak dong dia. Nanti dia mukuli kita, enak-enaknya. Tapi Tuhan mau kita mengasihi. Yang ketiga kata firman Allah, berdoalah bagi orang yang bersalah kepadamu dan yang menganiaya kamu. Kita tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Tapi Yesus, Bapa dan Roh Kudus akan memampukan kita. Akan membuat kekuatannya ada pada kita ketika kita mau menyerahkan diri kepada Dia. Kita mengatakan, Tuhan, secara manusia aku ingin membalaskan apa yang diperbuatnya kepadaku. Tapi firman-Mu melarang aku. Sanggupkan saya untuk bisa melakukan. Dan Tuhan pasti sanggupkan. Karena firman Allah katakan, kasihi musuh. Bukan sakiti musuh, bukan balas musuh, bukan berbuat yang jahat terhadap musuh, tapi kasihi musuh. Lakukan yang baik, cintai dia dalam setulus hati, dan berdoa bagi dia, supaya engkau melihat kebaikan Tuhan dalam dirimu. Dan pada akhirnya, dia akan mengakui kehebatan kita sebagai orang percaya. Anda sudah pernah mendengarkan perkataan saya, bagaimana musuh saya sebelum akhir hidupnya dia mengatakan, bukan saya ingin mengajungkan jempol, bukan. Tapi itu pun saya mendengar dari orang lain. Tapi pesan itu disampaikan kepada saya, bahwa di akhir hidupnya dia berkata, hebat Pak Pendeta Simon itu. Dia tidak berani, tidak takut siapapun. Semua dihadapinya. Karena ada prinsip dia. Prinsip saya apa? Lakukan kebenaran, maka engkau tidak perlu takut. Kalau engkau hidup benar, apapun kata orang, kau tidak perlu takut. Karena apa? Tuhan yang akan menjadi pembela. Tuhan yang akan menjadi penolong. Jangan lakukan yang jahat, tapi berdoa bagi mereka, supaya mereka mengakui kebesaran Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, kiranya ajaran Yesus ini mungkin ada beberapa waktu ke depan juga masih tetap. Berbulan-bulan saya membaca ini, walaupun pernah ada beberapa ayat saya
Tetapi kalau kali ini sangat kuat pesannya. Karena apa? Yesus yang menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mau taat pada firman Allah, minta kemampuan Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan, lakukan kehendak Bapa di surga supaya kita itu yang membuat di hati senang. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan menjalankan apa yang diperintahkan dengan taat. Mari kita coba berdoa. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini biarlah Tuhan terus menolong kami untuk mengasihi musuh kami. Tidak peduli apapun harga yang harus kami lakukan sebagaimana firman-Mu. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tapi bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal Allah itu bersama dengan kami. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berkata kepadamu, apapun sakit penyakitmu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit perintahkan keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa tangisan, masa-masa kesusahan yang sangat panjang, bacalah kisah Ayub, bacalah kisah Yusuf. Kalau engkau bisa membaca kedua kisah ini, akan ada banyak inspirasi yang engkau bisa tangkap dari apa yang mereka telah perbuat. Dan pada akhirnya engkau melihat bagaimana mereka bisa keluar dari segala penderitaan mereka karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan yang sama yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah oleh Yusuf, itulah juga Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Percayalah, Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Mari Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, yang lagi pilu, yang lagi gundah, yang lagi pergumulan dalam tangisan yang sangat berat. Tapi kami tetap yakin sebagaimana firman engkau menyertai mereka dalam kesusahan mereka, dan engkau menjawab mereka, doa mereka, bahkan engkau akan melepaskan mereka. Itu janji-Mu. Dan kami percaya pada firman-Mu. Pertolongan kepada mereka pasti datang oleh karena Tuhan. Pelatihan, kalaupun itu merupakan pelatihan dari Tuhan, beri mereka kekuatan sehingga mereka tidak keluar, karena engkau terus menggenggam tangannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.